Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan saya, Zainal. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat dan tetap semangat meskipun pembelajaran kita lakukan dari rumah. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pada kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, materi pada kali ini yaitu membuat perencanaan pembuatan kerajinan. Nah, tujuannya agar kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran kali ini mampu untuk membuat perencanaan kerajinan. Membuat perencanaan pembuatan kerajinan secara mandiri. Ya. Kenapa sih ketika kita mau membuat pembuatan kerajinan itu dibutuhkan sebuah perencanaan? Kenapa kok nggak harus langsung kita bikin gitu aja? Nah, setidaknya ada 3 fungsi dari perencanaan. Yang pertama yaitu sebagai acuan kita dalam pengerjaan kerajinan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menghindari atau setidaknya memperkecil tumpang tindih pekerjaan sehingga tidak ada pekerjaan yang berulang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghindari atau setidaknya memperkecil pemborosan. Ya, ketika adanya suatu perencanaan, kalau misalnya kita membutuhkan barang A itu 1, ya kita akan beli 1. Nah, ketika tidak ada perencanaan, terkadang kita beli bisa 2, bisa 3, dan akhirnya itu lebih dan membuat pemborosan. Oke, sekarang kita langsung saja bagaimana cara kita membuat perencanaan sederhana dalam pembuatan sebuah kerajinan. Nah, di sini akan saya contohkan pembuatan kerajinan anyaman dari kertas. Ya. Yang pertama yang harus ada adalah judul. Nah, judul di sini karena kita membuat anyaman, berarti judulnya ditulis perencanaan pembuatan kerajinan anyaman. Nah, kalau misalnya sekarang kita bikin anyaman dari kertas, ya berarti ditulis kerajinan anyaman dari kertas. Kalau misalnya kalian nanti bikin dari bambu, berarti pembuatan kerajinan anyaman bambu. Kalau misalnya nanti kalian membuat kerajinan yang lain, misalnya dari bahan lunak atau dari limbah lunak dan lain sebagainya, maka dituliskan perencanaan pembuatan kerajinan apa dari bahan apa, begitu ya. Nah, selanjutnya ada tuliskan nama, kemudian kelas. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu bagian identifikasi kebutuhan. Nah, di sini ada ide, ada gagasan. Nah, idenya yaitu dalam hal ini kita membuat anyaman dengan motif diamond. Boleh kalian nanti saya harapkan bisa bermotif-motif ya. Mohon maaf itu harusnya motif bukan motif ya. Saya harapkan nanti kalian bisa membuat anyaman satu dengan yang lain bisa berbeda motifnya. Ya, kalau dalam hal ini saya contohnya yaitu motif diamond. Kemudian selanjutnya menentukan bahan utama. Bahan utama di sini yaitu kertas buffalo. Nah, ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan kalian buat. Kalau semisal nanti kalian membuat kerajinan dari anyaman bambu, berarti bahan utamanya adalah bambu gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat sketsa bagaimana nanti gambarannya kerajinan kita itu.
Nah, jadi kita bikin sketsa dulu sehingga nanti pada waktu pengerjaan tidak bingung dan sudah ada panduannya di situ mengikuti sketsa yang telah kita buat. Nah, ini contoh sketsanya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu bagian perencanaan bahan. Nah, pada perencanaan bahan ini kalian isikan kira-kira bahan yang dibutuhkan itu apa saja. Dalam hal ini ada kertas buffalo warna putih, kertas buffalo warna ungu. Kalau misalnya kalian nanti pakai warna-warna yang lain, silahkan. Tapi dituliskan di situ. Kalau misalnya pakai warna hijau, tuliskan kertas buffalo warna hijau. Jika kalian membuat kerajinan yang lain, silahkan ya. Bahan-bahannya kalian tuliskan di perencanaan bahan. Kemudian selanjutnya setelah perencanaan bahan ada perencanaan alat, yaitu alat-alat apa saja yang kalian butuhkan dalam pembuatan kerajinan tersebut. Nah, dalam hal ini alat-alat yang dibutuhkan adalah ada 1 gunting, 2 cutter, 3 penggaris, dan 4 pensil. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan langkah pembuatan. Nah, ini adalah sebagai panduan langkah-langkah kalian nanti ketika membuat kerajinan. Tuliskan di sini langkah pertama dari awal sampai tahap penyelesaian. Kemudian yang selanjutnya ada perencanaan kemasan. Nah, setelah kerajinan yang kalian buat tadi sudah selesai dan siap untuk dipasarkan atau dipajang, kalian bisa merencanakan kemasannya di kolom perencanaan kemasan. Jika kalau dipajang berarti nanti mungkin kemasannya ditaruh di Bigora. Misalnya kalau contohnya ini adalah anyaman kertas, taruh di Bigora atau ditaruh di apa gitu ya. Nah, kalau misalnya di apa? Dijual misalnya bisa dikemas dalam plastik mika bening dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.